Sesaat lagi Anda akan dengarkan Suwarna, selintas warta untuk Anda. 107,2 FM KR Radio, media informasi dan hiburan. Sahabat KR Radio, saya Citrawati kembali menghadirkan Suwarna, selintas warta untuk Anda edisi hari ini. Baik Sahabat KR Radio, dari Sleman diberitakan pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun ini telah memaksa seluruh siswa di semua jenjang sekolah di Indonesia mengikuti pembelajaran secara online yang bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Dalam dialog publik bertajuk Pertemuan Tatap Muka Terbatas di Sekolah, sudah siapkah sekolah dan orang tua yang digelar pada Jumat 5 November 2021 bertempat di Kampung Lawasan Heritage Sleman, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kominfo, Wiryanta mengatakan, banyak permasalahan yang timbul akibat tidak terjadi interaksi tatap muka secara langsung antara siswa dan guru. Menurutnya, selama ini, semua siswa belajar jarak jauh dari rumah masing-masing atau daring dan hanya bertemu dengan guru secara online. Dan tentu saja transformasi tersebut tidak berjalan dengan mudah. Wiryanta mencatat, meski perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di sebagian wilayah memudahkan proses belajar online, namun di sebagian wilayah lain masih menjadi permasalahan serius terkait sinyal dan akses komunikasi. Menurutnya, pertemuan tatap muka di sekolah dinilai memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera dilakukan. Untuk itulah pemerintah membuat kebijakan untuk mulai memberlakukan uji coba pertemuan tatap muka terbatas pada satuan-satuan pendidikan pada pertengahan September 2021 lalu. Wiryanta menilai hingga akhir Oktober 2021 kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas berjalan cukup kondusif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Selain menyampaikan tentang permasalahan tatap muka terbatas di sekolah, Wiryanta pun mengaku mendapat perintah untuk mengkampanyekan protokol kesehatan khususnya pada libur Nataru akhir tahun ini untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Berikut keterangan Wiryanta selengkapnya. Kami juga diperintahkan untuk mengkampanyekan barangkali ibu bapak sekalian, para guru, para hadirin, adik-adik saya, bulan depan kita ada acara rutin ya, artinya perhelatan, di situ ada libur ya, itu namanya libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Kita negara, pemerintah sudah memberikan pelonggaran agar ekonomi rakyat itu bisa bergerak. Tetapi tolong dikabarkan kepada semuanya bahwasanya kurangi mobilitas pada saat liburan Nataru tersebut. Penting itu kenapa? Untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Kaitannya dengan diskusi publik pada pagi hari ini yang bertemakan pertemuan tatap muka terbatas di sekolah ya. Tentu intinya patuhi protokol kesehatan untuk peserta didik anak-anak kita itu penting. Jadi pakai masker tetap, kalau perlu 2 lapis, kemudian jaga jarak iya, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir paling tidak 20 detik atau biasakan membawa hand sanitizer. Itu pentingnya di situ. Sementara itu, narasumber lain dalam dialog yang diikuti secara daring dan luring terbatas ini, Fajar Sukma Pratama dari Pusat Pengembangan Teknologi Pendidik Ahli Muda P4TK, mengapresiasi jajaran guru dan pendidik yang dinilai berhasil dalam mengikuti transformasi pembelajaran dari offline ke online selama pandemi COVID-19. Menurutnya, pihaknya juga ikut bertugas untuk menaikkan kemampuan pedagogis dan profesional guru melalui LMS atau Learning Management System yang dilakukan secara maraton dengan membuka literasi IT selama 1 hingga 4 bulan secara online. Pihaknya pun berupaya secara kontinu membuat program inovasi P4TK bagi guru dan pendidik bahasa agar dapat beradaptasi dan melakukan pengajaran secara online dengan canggih. Berikut keterangan Fajar. Ada 2 program. Yang pertama, program internal kami P4TK Bahasa dan program nasional yang sudah dirancang oleh Direktorat Guru, Tenaga dan Kependidikan. Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan, Dirjen GTK. Kami bermitra dengan guru-guru bahasa, ada 7 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, Jepang, bahasa Mandarin dan bahasa Prancis. Bagaimana agar guru-guru ini tetap bisa kita naikkan skillnya, ya,
tetap kita bisa angkat mutu pendidiknya, ya, pedagogis dan profesionalnya, maka kami bermanuver yang tadinya kami melaksanakan diklat-diklat tatap muka atau konvensional, kami mengubah menjadi online. Melalui dialog interaktif terbatas ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan dan pertemuan tatap muka terbatas di sekolah. Selain itu juga memberi ruang dialog mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan selama pertemuan tatap muka terbatas di sekolah. Juga mengenai kesiapan sekolah dan orang tua siswa terkait pertemuan tatap muka terbatas di sekolah. Ya baik Sobat Radio, demikian tadi telah kami sampaikan Suwarna, selintas warta untuk Anda, edisi hari ini, Sabtu 6 November 2021. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 107,2 FM KR Radio, media informasi dan hiburan. Saya Citrawati pamit undur diri, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan acara kita lanjutkan kembali. Baru saja Anda dengarkan Suwarna. Terima kasih untuk perhatiannya.